Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai kaula muda, berjumpa lagi dalam program Youth for Christ. Tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025. Bersama saya, Penatua Galilea Dinar Astapradika dari GKI Sangkra Solo. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman hari ini bertemakan jangan menyerah, yang diambil di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu, mari bersama kita bersatu hati di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan terus senantiasa beri pada setiap kami. Dan saat ini ketika kami mau mengawali setiap aktivitas kami hendak mendasarinya dengan kembali membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu Bapa, bersabdalah di tengah-tengah kami, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kaula muda, sebuah film berjudul Rocky Balboa menceritakan tentang seorang bernama Rocky yang sudah berusia kira-kira 60 tahun. Dan kala itu dia sudah pensiun dari dunia tinju. Namun dalam satu kesempatan ia terinspirasi kembali untuk kembali ke arena tinju. Tentu banyak orang kemudian meragukan kemampuannya karena usianya yang sudah tidak lagi muda, fisiknya yang sudah tidak lagi seperti dulu. Putranya sendiri juga sempat mencegahnya. Namun Rocky berkata kepada putranya, hidup ini bukan tentang seberapa keras kamu bisa memukul, tetapi tentang seberapa keras kamu bisa dipukul dan tetap bergerak maju. Menyalahkan orang lain adalah cara pengecut. Nah, bukankah seringkali hidup ini seperti arena tinju, di mana kita seakan-akan tidak pernah lepas dari sasaran pukulan yang terus-menerus. Hal ini membuat kita merasa putus asa dan ingin menyerah. Namun, di dalam penulis surat Ibrani mengingatkan kepada kita untuk tidak berputus asa bila kita mengalaminya. Kita perlu melihat semuanya itu sebagai suatu didikan yang memang harus kita terima sebagai seorang anak. Hasil dari didikan itu adalah buah kebenaran yang akan memberikan kita damai pada akhirnya. Selain itu, Yesus sendiri telah menjadi teladan yang sempurna dalam ketekunan dan kesabaran menjalani setiap penderitaannya. Dan kita pun saat ini dipanggil untuk mengikuti teladannya. Nah teman-teman, tekanan hidup bisa datang dari manapun. Dari lingkungan pekerjaan, dari teman-teman kita, bahkan dari keluarga. Namun, jangan menyerah. Ingatlah akan Yesus yang menjadi teladan kita. Ingatlah bahwa setiap penderitaan yang terjadi bisa menjadi cara Tuhan dalam mendidik kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sebab hidup Kristen bukan tentang menghindari kesulitan, melainkan bagaimana kita bertahan dan
terus maju dengan iman. Demikianlah permenungan kita hari ini. Mari bersama kita kembali akan menutup permenungan ini dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami supaya kami tidak menyerah dalam setiap pergumulan hidup. Kami tahu bahwa derasnya arus pergumulan hidup terkadang membuat kami undur diri dan menyerah. Namun kami bersyukur ketika Tuhan mengingatkan bahwa kami tidak boleh menyerah, karena ada kasih setia Tuhan yang terus beserta dan menaungi setiap kami. Untuk itu Bapa, setiap kami yang lemah ini memohon kekuatan dan penyertaan dari Tuhan, supaya setiap kami dimampukan untuk terus menjalani kehidupan iman bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaulah muda yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Jangan lupa jika kamu merasa terberkati lewat renungan ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk membagikan link video ini kepada teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu lainnya. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.